Oke, halo. Perkenalkan nama saya Muhammad Firman Maher. Di sini saya akan menjelaskan dua PPT yang disuruh oleh dosen saya, yaitu pertama perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Firman Maher. Di sini dengan NIM 434231117. Oke. Kemudian pertama-tama kita akan bahas yaitu PPT 1, yaitu bencana digital dan website lambat. Jadi tahu nggak sih, seperti yang dijelaskan dosen saya. Jadi itu kayak dimana suatu lambatnya suatu web atau apapun itu atau aplikasi. Contoh kita ambil Shopee. Jikalau ketika kita akan pergantian fitur, kemudian kita berganti dengan fitur contoh kayak rekomendasi atau apa itu, delaynya itu lama, lebih dari 3 detik atau pasti ya klien, para customer pasti akan pindah pada kayak pindah ke ini sih, pindah ke apa nih, pindah ke aplikasi sebelah, bisa dibilang gitulah. Makanya itu dimana sadar nggak sih, di era ekonomi digital ini kecepatan itu bukan cuma masalah teknis, tapi sudah jadi mata uang utama. Bayangkan kalian masuk ke restoran rumah mewah. Ini ada lagi nih, kalian masuk di restoran mewah nih, tapi pelayannya baru datang 10 menit. Terus pasti kalian itu kayak, lama banget anjir. Nah, pasti kalian pasti berpikir, ini saking lamanya pindah aja deh daripada buang waktu. Karena ada pepatah yang bilang time is money. Jadi waktu itu adalah uang. Jadi kayak waktu itu emang benar-benar berharga banget untuk beberapa seperti kayak website atau apa tersebut gitu kalau lambat. Nah, dimana di restoran sebelah yang tadi itu kayak sejauh 1 klik aja, jadi cepet gitu loh. Harus ingat, kalau website butuh lebih dari 3 detik untuk 40% pengunjung bakal langsung kabur. Jadi kayak ya ini, jadi lebih dari 40% kecepatannya. Aturannya itu hanya 3 detik. Kalau lebih dari itu bakal lambat banget dan pasti bakal dipastikan kerugian itu pasti besar banget. Bayangkan coba berapa miliar suatu e-commerce atau apa jika lebih dari 3 detik atau seperti itulah delaynya itu, pasti akan customernya itu pindah ke tempat lain dan juga bakal rugi sih, begitu. Dan ya begitulah untuk bencana digital yang websitenya lambat ini. Nah, di dunia digital ini ya tahu sendirilah, kita harus sangat memilah banget dengan aplikasi atau e-commerce yang cepat. Semakin cepat websitenya, semakin kita itu kayak merasa nyaman gitu loh, ya gak sih? Gitulah ininya. Jadi kayak Google bahkan, jadi itu kalau intinya ya, suatu sistem kalau lebih dari 40 detik delaynya, itu kayak Google itu bakal kasih hukuman lewat core web vital kalau nggak salah. Website kita lambat, posisi kita di hasil pencarian bakal langsung terjun bebas. Makanya performa infrastruktur itu krusial banget buat probabilitas bisnis. Jadi kayak kerugiannya itu bakal besar banget. Begitu kenapa bencana digital website lambat itu sangat penting dan bakal itu akan memperugikan itu. Begitu. Oke, sekarang lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu itu selanjutnya yaitu Docker Reverse Cloud Mini. Oke, jadi untuk gimana solusinya biar sistem yang tadi itu lincah. Kayak ini tuh ada berhubungannya gitu loh. Jadi disinilah adalah Docker. Jadi ketika kayak apa ya, kayak Docker ini ibarat kayak cara mengatasinya begitu, kayak lebih ke solusi untuk supaya itu nggak, biar cepat lagi gitu loh. Kayak gimana ya, kayak kecepatan intinya itu kayak
kecepatan itu bukan sekedar detail teknis sih, tapi melainkan strategi bisnis inti. Jadi kayak intinya dari bisnis tersebut. Jadi kayak Docker ini, ya ini Docker ini dibagi menjadi dua kan, bisa dari divisi teknis dan juga perspektif bisnis. Jadi Docker adalah platform open source yang memungkinkan pengembang untuk membungkus suatu aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu unit yang disebut, ya begitulah intinya ya. Jadi mulai dari fakta di era digital, kecepatan adalah segalanya kan. Jadi kayak jelas banget dari tadi yang kita bicarakan, 3 detik itu sangat penting. Lambatnya di atas 40% bakal sangat krusial banget. Kalau lebih dari 3 detik website lambat 40%, user akan, ya begitulah, bakal pindah dari bisnis atau e-commerce lainnya begitu. Dan Docker ini ya jadi kayak menggunakan Docker ini kayak membungkus aplikasi seluruh dependensi agar bisa berjalan identik dimanapun, baik di laptop kamu maupun di server produksi. Jadi kayak gitulah. Jadi kayak Docker sering disebut dengan cloud mini karena dia itu kayak membawa kecanggihan cloud lingkungan di lokal kita gitu loh. Kayak lebih gampang aja gitu. Kayak gampangnya gini deh. Bayangkan Docker itu seperti kontainer, kayak kontainer baja standar yang ada di pelabuhan. Nggak peduli isinya itu barang pecah belah atau mesin berat, cara pengirimannya tetap sama. Kontainer ini bisa dipindahkan dari truk ke kapal, dari truk ini loh contohnya. Jadi kayak dari truk ke kapal sampai ke pelabuhan tanpa perlu bongkar pasang isinya. Jadi kayak lebih simpel gitu loh jadi perpindahannya. Jadi Docker itu hal yang sama pada aplikasi kita. Dia membungkus kode-kode dan semua dependensinya jadi satu unit standar yang namanya kontainer begitu. Terus Kak, ada yang komen nih, Kak, kenapa sih kok harus Docker untuk cara mengatasi bencana tersebut? Karena nih ya, mungkin ada yang tanya begitu kan, ada virtual machine kan, kenapa harus Docker? Bedanya jauh banget. Kalau virtual machine itu ibarat kita membangun satu rumah lengkap dengan pondasinya, OS penuh, jadinya kayak lambat gitu loh. Jadi kayak lebih berat banget gitu loh. Kayak gimana ya? Kurang apa ya? Kurang ini loh. Apa sih namanya bahasanya tuh lupa aku. Kayak kurang, ya begitu loh, kurang efektif gitu loh. Begitu, kayak kurang efektif banget. Jadinya tuh lambat dan makan banyak tempat di storage kalian. Jadi sedangkan di Docker ini adalah sama seperti tadi, cuma bedanya Docker ini jauh lebih efisien karena dia numpang di kernel sistem operasi induknya. Hasilnya ukurannya cuma beberapa megabyte, jadi kecil banget. Jadi untuk ramah untuk storage kalian ya guys ya, dan bisa startup dalam hitungan detik saja begitu. Jadi kayak hitungan detik saja begitu guys. Dan ukurannya ya begitulah, simple. Kecilnya kecepatan ini yang bikin tim-tim IT bisa bekerja lebih gesit, melakukan deployment berkali-kali tanpa takut error. Jadi kayak sacet buat gitu loh. Ya intinya itu ya, Docker nggak cuma bentar. Jadi bentar, kita lanjut. Ya ini. Jadi intinya itu, Docker nggak cuma mengubah cara kita menjalankan aplikasi, tetapi mengubah pola pikir kita tentang infrastruktur sebagai aset yang lincah. Jadi mari kita amankan digital kita dengan performa yang maksimal. Ada pertanyaan mungkin kita akan ya jadikan gitulah. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari bencana dari keterlambatan hingga menjadi solusi menggunakan Docker. Dan juga mengapa sih kita harus menggunakan Docker, karena ya begitu, Docker lebih kecil kapasitas storage-nya dan juga lebih cepat, jadi nggak memakan storage kalian. Kalau virtual machine kan lebih banyak dan kayak ya begitulah. Jadi kayak kalau ada yang lebih efektif, kenapa kita nggak harus yang lebih pakai gitu? Begitu guys. Terima kasih, bye bye. Saya Muhammad David Almaher dengan NIM 434 23117. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.